Annyeong guys. Sebelum ngerjain tugas, mending perkenalan. Wait, nungguinnya. Gak usah lama-lama, langsung aja. Ini dia. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit. Tunggu. Kamu kira udah selesai? Enggak dong, masih ada ini dia. Kamu cari anak kedokteran teknik hukum, aku mundur. Tapi kalau kamu cari anak pendidikan, aku maju paling depan. Ilmuku siap mencerdaskanmu. Karena perkenalannya udah selesai, sekarang kita ke pembahasan materi. Selamat menonton. Bye-bye. Bab pertama yaitu agama dan mengapa manusia beragama. Dari berbagai istilah yang diketahui, maka agama secara istilah didefinisikan dengan mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia. Adapun agama dalam Al-Quran yaitu agama sebagai al-din al-haq, yang berarti agama yang benar dan bukan agama yang salah. Yang kedua, agama al-din al-qayyim berarti agama yang tegak lurus, bukan agama yang bengkok. Yang ketiga, sebagai agama al-din al-hanif berarti agama yang sejalan dengan fitrah manusia dalam Quran surah Al-Imran ayat 85, yang artinya barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali tidaklah akan diterima agama daripada dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Selanjutnya yaitu objek-objek pemujaan manusia, antara lainnya pemujaan terhadap alam, dewa utama, dan dewa pendamping. Yang kedua, pemujaan terhadap leluhur atau nenek moyang. Yang ketiga, pemujaan terhadap benda-benda keramat. Dan keempat, terhadap penguasa alam semesta yang maha kuasa. Nah, di sini ada fungsi agama, ada 3 yang dapat saya bahas. Yang pertama, fungsi sebagai penyelamat, sebagai pendamaian, sebagai sarana untuk mengatasi frustasi. Adapun kebutuhan manusia terhadap agama, yang pertama mengetahui manfaat agama itu seperti apa, yang kedua mengetahui fungsi agama itu seperti apa, dan masih banyak lainnya. Akan membahas bab 2, yaitu kontekstualistik dan studi agama. Kontekstualisasi ini merupakan proyek reformasi yang dikembangkan oleh para pembaharu muslim yang berupaya menciptakan kembali wahyu Al-Quran dengan menyelesaikan kondisi di era sosial kekinian. Nah, di sini Islam sebagai agama yang agama meski dilakukannya penafsiran kembali dengan memperhatikan kondisi yang terjadi saat ini. Melalui studi agama sekali terdapat perbedaan antara kata region dengan kata religiosity, di mana kata beralih bahasa menjadi agama yang mencerminkan sikap keberagaman atau kesalehan hidup berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, sedangkan relogistik lebih berfokus kepada kualitas penghayatan dalam sikap hidup seseorang berdasarkan nilai-nilai keagamaan dan cenderung memalingkan diri dari formalisme keagamaan. Yang kedua, studi agama. Adapun istilah studi agama yakni perbandingan agama ilmu, agama sejarah, fenomenologi agama. Secara lintas seperti filsafat, antropologi, ekonomi, feminisme, dan sosiologi yang pada umumnya pendekatan digunakan adalah bersifat empiris historis, sehingga muncullah cabang-cabang keilmuan studi agama lainnya: psikologi agama, antropologi agama, filsafat agama, sejarah agama, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu adapun karakteristik studi agama serta manfaatnya. Pertama, karakteristik studi agama: mengembangkan ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam, sebuah keniscayaan yang harus
dijalankan oleh setiap muslim karena tanpa pengembangan ilmu pengetahuan umat Islam dapat terjerumus dalam jurang kebodohan dan kesesatan. Muhaimin 2010. Yang kedua, mempelajari studi agama. Yang pertama, studi agama berguna tidak hanya bagi para mubalik dan juga para ahli agama Islam lainnya. Yang kedua, memahami kehidupan batin alam pikiran dan kecenderungan hati manusia. Yang ketiga, untuk mencari dan menemukan segi-segi persamaan maupun perbedaan antar agama. Dan yang keempat, studi agama dalam konteks global. Di sini mengandung banyak pengertian. Pada level pertama berarti seluruh dunia mengandung implikasi bahwa studi agama harus mencakup semua agama, dalam artian bukan hanya satu. Yang pertama, keseluruhan studi agama yang dilakukan oleh para sarjana non-barat. Dan yang kedua, sarjana non-barat sebagaimana yang telah dikemukakan namanya pada poin 1. Dan yang ketiga, para sarjana dan barat memiliki kesadaran kreatif terhadap kondisi era kontemporer. Dan yang keempat, berupaya menjalin hubungan dengan barat. Dan kelima, memiliki kesamaan minat pada bidang filsafat. Yang keenam, ada pengecualian oleh Chan dan tidak menampakkan komitmen keagamaannya. Yang ketujuh, para sarjana barat mengekspresikan ketertarikan pada struktur transendental. Dan selanjutnya, pembahasan selanjutnya itu orientasi masa depan studi agama. Pertama, berbagai metode dan pendekatan dalam studi agama akan berkembang secara sekuensial. Yang kedua, studi agama sebagai sebuah disiplin ilmu akan terus melakukan proses. Dan yang ketiga, selalu munculnya paradigma baru. Bab ketiga, ajar agama-agama besar di era kontemporer. Nah, di sini kontemporer dimaknai sebagai kekinian atau lebih tepatnya adalah suatu yang sama dengan kondisi waktu yang sama atau saat ini. Ajaran agama besar di era kontemporer yaitu ajaran agama Hindu, ajaran agama Buddha, ajaran agama Konghucu, ajaran agama Shinto, ajaran agama Yahudi, ajaran agama Nasrani, dan ajaran Islam. Bab 4 yaitu berbagai aspek dalam agama Islam. Agama merupakan aspek kehidupan yang sangat penting bagi manusia dan dianggap sebagai salah satu alamnya dalam kehidupan manusia. Ketika manusia belum dilahirkan ke dunia, arwahnya mengadakan perjanjian primordial bersama Tuhan, di mana isi dari perjanjian tersebut adalah pengakuan manusia akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang peristiwa ini dijelaskan dalam firman Quran surah Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dan sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami yang menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian ini agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengkap terhadap ini keesaannya Tuhan. Selanjutnya, aspek akidah. Akidah adalah yang dipahami oleh akal sehat dan diterima oleh hati karena sesuai dengan fitrah manusia, dan alat ukur akidah tersebut adalah hati. Adapun tujuan dan fungsi akidah yaitu keimanan kepada Tuhan, memunculkan keinginan yang sangat besar untuk lebih mengenal siapa dirinya. Selanjutnya itu aspek syariah. Secara istilah, syariah adalah hukum yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur hubungan baik dalam hubungan Allah Subhanahu wa taala sesama manusia, alam semesta, begitupun dengan makhluk ciptaan lainnya. Selanjutnya yaitu aspek akhlak berdasarkan berbagai pandangan terkait akhlak, maka dapat dipahami bahwa akhlak merupakan suatu perangkai atau tingkah laku yang menetap dalam jiwa setiap pribadi manusia. Nah, akhlak di sini terbagi menjadi dua macam, yaitu akhlak baik atau mahmudah dan akhlak buruk atau masmunah. Bab kelima, agama dan sains modern, peranan dan tantangan agama dalam sains dan teknologi. Konflik agama dan sains di abad modern terjadi pada beberapa ranah, di antaranya dalam ranah kosmologi adalah
pertentangan tentang asal-usul perkembangan alam semesta. Kemudian pada ranah medik seperti persoalan aborsi, KB, seksualitas, dan lesbian, dan juga terjadi konflik pada ranah religius religius, sehingga berujung pada dimensi konflik berkaitan tentang kesatuan Tuhan, kriteria kebenaran, persoalan siapa yang mengatur alam, dan seringkali terjadi benturan antara agama dan sains yang terbebas dari nilai moralitas kemanusiaan. Nah, di sini adapun perbedaan pandangan antara kalangan agama dan seni disebabkan oleh ketidakpahaman oleh kalangan agama terhadap ilmu pengetahuan, sehingga sangat penting untuk melakukan kajian ilmiah dan melakukan perbedaan tidak hanya pada yang tersolet dalam kitab suci, akan tetapi menyangkut segala yang dapat diobservasi secara fisik di alam semesta ini. Adapun tujuan agama dan sains yaitu memberikan pelayanan dengan fungsi yang berbeda pada roda perbuatan kehidupan manusia. Tujuan daripada sains berarti memahami hubungan di antara sebab akibat fenomena alam semesta. Agama dan sains merupakan dua entitas yang memiliki perbedaan sebagai sumber nilai dan sumber pengetahuan bagi kehidupan manusia. Agama dan sains modern itu sebagai kebutuhan manusia. Yang pertama disebabkan karena fitrah dari manusia itu sendiri. Yang kedua, terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan bagi manusia. Dan yang ketiga itu senantiasa menghampiri kehidupan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min khalaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil kalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia yang menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Bismillahirrahmanirrahim. Man kharaja fi sabili ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'un. Artinya, barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka dia termasuk golongan sabilillah, orang yang menegakkan agama Allah, hingga ia pulang kembali. Hadis riwayat Tirmizi. Konsep Tuhan dalam perseptik Islam mengetahui dan memahami yang transenden, yakni Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi obsesi sejak zaman kuno hingga pada era kontemporer saat ini. Yang kedua, B. Kontemplasi tentang eksistensi Tuhan. Melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Tuhan diartikan suatu yang diyakini, disembah, dipuja oleh manusia sebagai yang maha segala-galanya. Wujudnya bahwa segala yang terbagi tingkat menjadi beberapa. Yang pertama, wajib al-wujud. Tingkat kedua, mungkin al-wujud. Dan tingkat ketiga, mumtanin al-wujud. Bagian C, Tuhan dalam Al-Quran. Eksistensi Tuhan adalah salah satu masalah paling fundamental manusia karena penerimaan maupun penilaian terhadapnya memberikan konsekuensi yang fundamental. Konsep manusia dalam perspektif Islam. Manusia merupakan masalah yang sangat penting sebab mempunyai pengaruh besar dalam pembinaan generasi yang akan datang. Tetap beriman, berpegang teguh pada nilai-nilai spiritual yang sesuai dengan ajaran agama-agama samawi. Hakikat dan kedudukan manusia secara sederhana sering disamakan sebagai suatu yang mendasar, suatu esensi, substansi, hakiki, penting diutamakan. Begitupun dengan sebagai makna yang sepadan dari beberapa kata yang saya sebutkan ini. Beberapa pandangan terkait hakikat manusia. Yang pertama, pandangan humanistik. Yang kedua, pandangan psikoanalitik. Yang ketiga, pandangan behavioristik. Dan yang keempat, pandangan mekanistik. Dan yang kelima,
pandangan organistik, dan yang terakhir yaitu pandangan kontekstual. 11. Implementasi ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman ajaran Islam dipahami sebagai bentuk perilaku, proses pelaksanaan, penerapan, cara perbuatan mengamalkan oleh manusia yang dimotivasi oleh ajaran agama yang dianut terkait dengan kesadaran moral maupun hubungan dengan manusia lain.